Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan isu lingkungan terkait kepadatan penduduk yang berada di pinggir rel di wilayah Kalibata. Kepadatan penduduk terjadi akibat mulai sedikitnya lahan kosong yang berada di ibu kota sehingga penduduk mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api. Di wilayah ini terdapat rel kereta api yang menghubungkan daerah di Jakarta. Pinggir rel kereta di daerah Kalibata seringkali mengalami kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagian besar disebabkan oleh pertumbuhan perkotaan yang pesat dan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Kepadatan ini seringkali muncul karena lokasi yang strategis, dengan aksesibilitas transportasi yang baik melalui stasiun-stasiun kereta api di sekitarnya. Penduduk yang tinggal di pinggir rel kereta cenderung memanfaatkan kemudahan aksesibilitas ini untuk mobilitas harian mereka. Namun, dampak negatif dari kepadatan penduduk di sekitar rel kereta juga dapat dirasakan. Kesehatan dan lingkungan penduduk dapat terpengaruh oleh tingginya tingkat kebisingan dan polusi udara yang seringkali melekat pada jalur kereta. Selain itu, aspek keamanan juga perlu diperhatikan, terutama jika pemukiman tersebut berada terlalu dekat dengan rel, meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan keamanan. Pihak otoritas setempat perlu mengimplementasikan perencanaan perkotaan yang berkelanjutan untuk mengelola kepadatan penduduk di pinggir rel kereta. Ini melibatkan pengembangan infrastruktur hijau, pengurangan dampak lingkungan, serta kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan keselamatan penduduk di sekitar area tersebut. Dengan demikian, dapat diciptakan lingkungan yang seimbang antara aksesibilitas transportasi dan kualitas hidup penduduk. Lingkungan padat di Kalibata, Jakarta Selatan adalah sebuah contoh nyata dari urbanisasi yang begitu cepat dan juga pertumbuhan populasi yang tidak terkendali. Dengan laju urbanisasi yang tinggi, kawasan Kalibata telah mengalami peningkatan pesat dalam hal pembangunan perumahan dan juga infrastruktur. Hal ini menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi. Dampaknya termasuk kemacetan lalu lintas yang kronis, juga penurunan kualitas udara dan peningkatan risiko bencana alam seperti banjir akibat drainase yang tidak memadai. Selain itu, kepadatan penduduk yang tinggi juga berdampak pada ketersediaan lahan terbuka hijau yang berkurang. Taman kota dan juga ruang terbuka publik menjadi langka. Ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kelelahan mental dan juga stres pada penduduk perkotaan. Keterbatasan akses terhadap lingkungan yang sehat dan hijau juga berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan padat di Kalibata sedang ditinjau melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pengembangan taman kota, dan juga program revitalisasi kawasan perkotaan. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih seimbang antara pertumbuhan perkotaan yang cepat dan keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk Kalibata secara keseluruhan. Selamat malam Mas, perkenalkan saya Aji dari Universitas Nasional dan di sini saya ingin mewawancarai Mas sebagai warga sini untuk melihat perspektif Mas dalam isu kepadatan penduduk atau kepadatan wilayah. Sebelumnya atas nama siapa Mas? Hadi. Hadi ya.
Pak Hadi. Mas Hadi ini warga sejarah Iya, dari kecil. dari kecil ya. Udah sangat lama berarti tinggal di sini. Berarti. Terus bisa diceritain nggak sih Mas dulu emang udah langsung to the point aja ya, udah padat segini atau enggak sih Mas? Udah, Wilayah dari awalnya udah. udah ya, Iya. dari Mas lahir pun udah mulai padat, Iya, jadi nggak signifikan perkembangannya. dan yang saya tahu juga kan, yang setelah saya observasi juga, di samping ini pun ada rel kereta kan, langsung berada di rel kereta. Iya. Dan di pagar itu pun pagar pembatas antara pemukiman sama rel kereta itu udah hilang. Iya, udah dari lama. Bisa Mas informasikan atau nggak berbagi cerita ya terkait itu? Pokoknya awal-awalnya ya, pembatasnya ada kan. Cuma karena memang penduduknya makin lama makin banyak yang mau tinggal di situ kan. Jadi otomatis butuh perluasan tempat. Nah, bagian situnya diambil untuk fondasi, untuk dibangun pemukiman di situ. Iya, akhirnya sampai sepadat sekarang ya. Betul. Terus kenapa sih alasan mereka untuk milih tinggal di sini walaupun ya dengan resiko yang tadi dekat rel ataupun lingkungan yang tidak baik? Alasan utamanya tetap mereka pasti nggak ada pilihan lain kan, mau gimana pun. Nah, misalnya kalau yang tinggal nggak nentu, tinggal nomaden mau pindah ke sini, sana kos di dekat situ, mereka juga harus adaptasi juga pada akhirnya. Iya. Oh, butuh adaptasi lagi, butuh Iya. mencari sumber dana, sumber nafkah lagi. Iya. Misalnya. Iya sih. Nggak ada pilihan lain alasan utamanya. Nah, selain itu ada akses yang sulit gak sih di sini, kayak kebutuhan air bersihnya sulit, listrik sulit atau apa? Kebutuhan sehari-hari ya misalnya. Sampai saat ini dari awal saya di sini nggak masalah banget sih isunya. Oh, itu tidak terlalu, tapi Iya. hanya ini doang ya, kepadatan penduduknya. Terus kalau misalnya Mas bisa ceritakan juga dulu ada ini nggak teguran dari pemerintah daerah untuk wilayah sini gitu yang terkait dengan pengambilan lahan di rel, terus atau juga kepadatan penduduk yang sampai segitu padatnya di sini? Pernah ada kejadiannya 2013 lalu apa ya, udah lama banget. Jadi yang dulunya apartemen Kalibata City, di situ tuh awalnya rumah penduduk semua, tapi begitu pemerintahnya mengambil alih lahannya secara sepihak dan dijadikan sebagai fondasi untuk apartemen itu, ya rakyat warga di situ nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hanya digusur saja secara sepihak. Oh gitu ya, nggak ada solusi dari pemerintah. Iya. Itu terkait dengan kepadatan penduduk juga kan, Mas tahu juga kan, tadi juga saya lihat ada got yang mampet, terus agak kalau hujan agak naik gitu kan. Itu warga-warga sini tuh sudah terbiasa dengan hal seperti itu, Mas, dengan lingkungan yang buruk juga, dengan yang tadi kepadatan penduduk juga. Bagi yang udah terbiasa, yang udah adaptasi, pasti merasa oh ini bakal naik nih, udah pada firasatnya sendiri gitu. Jadi Pasti biasa. nggak terganggu banget ya dengan ada juga kereta yang lewat, Kebisingannya. Nggak terlalu juga, masih udah terbiasa. jadi udah dianggap normal aja Iya, warga sini betul. ya. Kalau misalnya Mas bisa bandingin, walaupun tadi Mas sudah bilang katanya nggak ada perbedaan signifikan, tapi ada nggak selain kepadatan penduduk yang bisa dibilang keberhasilan perbedaan dari Mas selama tinggal di sini, kayak tadi Mas bilang kan ya nggak ada signifikan, tapi dari faktor lain kayak faktor kan transportasi umum atau apa gitu yang sekarang lebih bagus. Ibaratnya solusi dari pemerintah. Iya. Kasih sana untuk transportasi, pemerintah udah ngasih Jaklingko, dan Jaklingko program dari buat gantiin angkutan kota konvensional, begitu gratis selama beberapa tahun terakhir dari 2022. Itu salah satu solusi dari pemerintah. Kalau dari transportasi, kalau dari kepadatan penduduk terlihat belum sih terlalu. Jadi hanya mobilitasnya saja iya, yang baru faktor itu aja yang kelihatan. Saya rasa sudah cukup pertanyaan saya sampaikan kepada Mas. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, Mas.
Perumahan pinggir rel merujuk pada wilayah tempat tinggal yang berlokasi dekat dengan jalur kereta api. Padat pemukiman ini seringkali didasari oleh pertimbangan aksesibilitas transportasi yang tinggi, memungkinkan penduduknya untuk dengan mudah menggunakan kereta api dalam aktivitas sehari-hari. Dengan lokasinya yang strategis, dapat menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi mereka yang bekerja di sektor transportasi atau memiliki kebutuhan mobilitas tinggi. Meskipun memiliki keunggulan dalam keterhubungan, perumahan pinggir rel juga dapat menghadapi tantangan. Dalam lingkungan padat, taman dan kolam ikan yang dimiliki oleh warga bisa menjadi oase hijau yang memberikan manfaat luar biasa. Yang pertama, taman ini memberikan ruang terbuka yang diperlukan untuk relaksasi dan refreshing di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Dengan kehadiran taman, bunga, dan pohon menciptakan suasana yang lebih segar dan menenangkan, memberikan kesempatan bagi warga untuk melepaskan stres sehari-hari. Kolam ikan dalam lingkungan padat juga dapat memberikan nilai estetika tambahan dan menciptakan atmosfer yang lebih alami. Suara air dan kehadiran ikan dapat meningkatkan keseimbangan ekosistem mikro. Fill me out with your smile, while the sunshine brings the light. Fill me out